Seorang prajurit yang terluka parah pulang dari perang bukan dengan berjalan kaki, melainkan dengan kursi roda. Namun, bukan dunia yang menyambutnya kembali, melainkan anjing ke-9 setianya, Sierra, yang berjaga di sisinya seperti bayangan terakhir dari medan perang. Musim dingin merayap masuk ke kota kecil Maple Ridge, berbisik melalui jendela-jendela rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya. Istrinya telah pergi, mengejar kekayaan dan kenyamanan, meninggalkan seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan rambut ikal berwarna coklat kemerahan dan seorang ayah yang menolak untuk menyerah. Ini bukanlah kisah tentang medali atau parade, melainkan tentang seorang pria yang berjuang untuk negaranya, kehilangan kemampuan menggunakan kakinya, dan mendapati dirinya berjuang dalam perang yang lebih besar, untuk cinta, untuk harga diri, untuk tawa seorang gadis kecil, dan kesetiaan seekor anjing yang tidak pernah berpaling. Mari bersatu untuk setiap prajurit yang memberikan segalanya untuk kebebasan kita. Tinggalkan komentar dengan, kami percaya kepada Tuhan jika Anda mendukung para pahlawan kita. Salju pertama di awal musim dingin mulai turun di Maple Ridge, sebuah kota kecil yang terletak di antara perbukitan yang tenang dan hutan pinus yang tak berujung di Vermont. Angin membawa hawa dingin yang menusuk, menyayat jalanan, mendorong daun-daun kering melintasi trotoar yang retak. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip di langit abu-abu yang suram, cahayanya redup dan lesu, seolah seluruh kota sedang menahan napas. Jalanan licin karena embun beku yang mencair, dan kabut dingin melayang malas di sepanjang tepi alun-alun kota. Itu adalah tempat yang terasa dilupakan oleh dunia modern, toko-toko bata tua dengan tanda-tanda yang pudar, sebuah pom bensin tunggal dengan pompa yang berderit, dan rumah-rumah dengan atap yang berderit di bawah beban waktu. Melalui kota ini melaju sebuah truk pikap tua, catnya terkelupas dan kusam karena bertahun-tahun digunakan. Di belakang kemudi duduk Logan Charter, seorang pria berusia 35 tahun, wajahnya mengeras karena perang namun dilembutkan oleh kesedihan yang tenang. Dia memiliki kehadiran yang pernah memerintah rasa hormat di medan perang, bahu lebar, rahang persegi, mata abu-abu yang dalam yang seolah membawa kenangan akan api dan abu. Rambut hitam pendeknya dipangkas rapi, dan meskipun wajahnya bersih dari cukur, bayangan samar di bawah matanya berbicara tentang malam-malam tanpa tidur dan rasa sakit yang berlama-lama jauh melampaui fisik. Logan adalah seorang pria yang telah memberikan segalanya untuk negaranya, hanya untuk kembali dengan bekas luka yang lebih dalam dari daging. Kakinya, yang dulunya merupakan senjata terkuatnya, kini terdiam. Sebuah kursi roda diikat di bagian belakang truk, rangka logamnya berderit pelan setiap kali melewati jalan yang bergelombang. Di sampingnya, dengan telinga tegak dan mata kuning yang waspada, duduk Sierra, teman K9 setianya. Sierra adalah seekor gembala Jerman berusia 5 tahun. Bulunya merupakan perpaduan yang kaya antara hitam dan coklat, bulunya cukup tebal untuk melindunginya dari hawa dingin. Dia membawa dirinya dengan martabat seorang prajurit yang tenang, terlatih, disiplin, namun sangat berempati. Sierra telah bersama Logan melalui masa-masa terburuk di Afghanistan, di mana ledakan di pinggir jalan yang tiba-tiba telah merenggut kemampuannya untuk berjalan, tetapi telah menyelamatkan nyawanya. Anjing itu memiliki bekas luka samar di telinga kirinya, sebuah kesaksian diam untuk pertempuran yang sama. Meskipun dia tidak dapat berbicara, setiap lirikan ke arah Logan tampaknya membawa sumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, tidak peduli seberapa hancur dunia ini. Truk itu berderit di jalan tanah yang menuju ke sebuah rumah kayu kecil yang berdiri sendirian di tepi kota. Rumah itu tampak letih, dengan ket abu-abu yang mengelupas, tangga yang melorot, dan jendela-jendela yang tertutup rapat untuk menahan hawa dingin. Dahulu, itu adalah rumah hangat yang dipenuhi dengan tawa, tetapi waktu dan kelalaian telah melucutinya. Logan memarkir truknya, matanya tertuju pada rumah itu, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apapun yang menanti di dalam. Pintu penumpang terbuka dan Sierra melompat keluar, mendarat dengan lembut di tanah yang berembun beku. Logan meraih kursi roda, lengan kekarnya bergerak dengan presisi yang terlatih. Dia telah terbiasa dengan gerakan-gerakan mekanis, membuka rangka, mengunci roda, menarik dirinya ke kursi. Setiap gerakan adalah pengingat diam-diam tentang kehidupan yang pernah dia jalani, tentang kebebasan berlari melintasi ladang terbuka atau mendaki gunung, yang sekarang hanya hidup dalam ingatan. Saat dia berguling menuju tangga depan, pintu kayu berderi terbuka. Di sana, berdiri di bawah cahaya lorong yang redup, adalah Rosie, putrinya yang berusia 5 tahun. Rosie adalah seorang anak yang lembut dengan rambut ikal berwarna coklat kemerahan yang membingkai wajahnya yang bulat. Pipinya memerah karena kedinginan, dan mata hazelnya berkilauan dengan campuran kegembiraan dan kerinduan. Dia mengenakan sweter rajutan sederhana, sedikit pudar, dan di tangan kecilnya dia menggenggam boneka beruang yang berjumbai. Ayah! Suara Rosie memecah kesunyian seperti seberkas sinar matahari yang hangat.
Tanpa ragu, dia berlari melintasi beranda dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya, menyembunyikan wajahnya di dadanya. Bobot pelukan kecilnya terasa menghibur sekaligus memilukan. Tangan Logan yang lebar gemetar saat dia memeluknya, tenggorokannya tercekat. Sierra menepuk-nepuk mendekat dan dengan lembut meletakkan kepalanya di lutut Logan. Napasnya yang hangat berputar-putar di udara yang membekukan. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ayah, putri, dan anjing setia bersama-sama melawan dunia yang telah memalingkan muka. Logan memejamkan mata, menghirup aroma rambut Rosie, yang berbau samar sabun dan udara musim dingin. Dia ingin berbicara, untuk memberitahunya betapa dia merindukannya, tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Di dalam, rumah itu terasa kosong. Perabotnya sedikit, dindingnya kosong, kecuali beberapa foto lama yang seolah mengejek kehangatan yang pernah mereka miliki. Di dekat pintu masuk, duduk sebuah koper yang dikemas rapi, dan di atasnya setumpuk kertas. Logan mengarahkan kursi rodanya lebih dekat, matanya menyipit saat dia membaca halaman teratas, surat perceraian yang sudah ditandatangani. Hatinya tenggelam, meskipun dia telah mencurigai momen ini selama berbulan-bulan. Megan, istrinya, tidak menunggu. Megan dulunya adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang bersemangat, dengan rambut merah kastanya yang tergerai dan mata hijau yang mencolok. Tinggi dan langsing, dia memiliki keanggunan yang menarik perhatian orang kemanapun dia pergi. Tetapi kehidupan dengan seorang tentara telah membuatnya lelah, ketidakhadiran yang lama, ketakutan konstan akan kehilangan, kesulitan keuangan. Dan ketika Logan kembali ke rumah, hancur, terikat pada kursi roda, Megan tidak melihat pahlawan yang telah berjuang untuk kebebasannya, tetapi bayangan dari pria yang pernah dia kenal. Tangan Logan mengencang di lengan kursi roda saat suara mesin di luar menarik perhatiannya. Dia berbalik dan melihat sebuah mobil hitam ramping, Lexus, dipoles dan berkilau bahkan dalam cahaya musim dingin yang redup. Megan keluar, mantel wol putihnya diikat di pinggang, rambutnya ditata dengan sempurna, bibirnya diolesi warna yang terlalu terang untuk hari yang abu-abu. Tumitnya bergemerincing di jalan masuk saat dia berjalan menuju bagasi mobil, di mana seorang pria menunggu, tinggi, percaya diri, mengenakan setelan mahal. Dia memiliki senyum yang tidak mencapai matanya dan jam tangan emas yang berkilauan di pergelangan tangannya. Megan tidak melihat Logan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Rosie. Dia hanya menyerahkan kopernya kepada pria itu, naik ke mobil, dan menutup pintu dengan bunyi gedebuk pelan. Lexus itu melaju, ban-bannya mendesis di atas jalan yang berembun beku, dan dia tidak pernah menoleh ke belakang. Rosie, masih berpegangan pada lengan Logan, menatapnya dengan mata bertanya-tanya yang lebar. "Ayah, apakah ibu akan kembali?" bisiknya. Logan tidak bisa menjawab. Dia hanya menyisir rambut dari dahinya, memaksakan senyum lembut demi dia. Sierra merintih pelan, menekan kepalanya lebih dekat ke kakinya seolah merasakan sakitnya. Dia memutar kursi roda ke arah rumah, berguling melewati ambang pintu dengan Rosie berpegangan pada sandaran tangan. Di dalam, hawa dingin seolah meresap dari dinding. Lantai kayu tua berderit di bawah beban waktu, dan perapian itu gelap dan dingin. Logan menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Inilah kehidupannya sekarang, sebuah rumah yang rusak, seorang gadis kecil yang membutuhkannya, dan seekor anjing setia yang akan mengikutinya melalui badai apapun. Di luar, suara mobil mewah itu memudar ke kejauhan, ditelan oleh angin musim dingin. Megan telah pergi, dan bersamanya sisa-sisa terakhir dari kehidupan yang pernah dia kenal. Tetapi Logan, yang duduk di kursi roda yang rusak itu sambil memegang tangan putrinya, menyadari bahwa dia masih berdiri dalam hal-hal yang paling penting. Keesokan paginya di Maple Ridge tiba dengan matahari pucat yang berjuang untuk menembus awan musim dingin yang tebal. Selimut tipis salju menutupi atap dan halaman, melembutkan tepi kasar kota kecil itu. Logan Carter duduk di dekat jendela rumah kayu tuanya, kursi rodanya berderit pelan saat dia menggeser berat badannya. Mata abu-abunya mengikuti serpihan salju yang berputar-putar di luar, tetapi pikirannya tertuju pada tugas-tugas yang menantinya. Rumah ini, yang dulunya ramai, sekarang terasa seperti peninggalan yang runtuh. Perapiannya dingin dan tersumbat jelaga, atapnya menetes secara berkala ke dalam baskom logam yang telah dia siapkan semalaman. Sierra, anjing gembala Jerman K9, berbaring di kakinya, bulu hitam dan coklatnya ditaburi bintik-bintik kecil abu dari merangkak di bawah kompor, seolah merasakan kehangatan yang sangat ingin dia ciptakan. Rosie duduk di atas selimut wol di dekatnya, mewarnai dengan krayonnya, sesekali melirik ayahnya dengan rasa khawatir yang tenang. Logan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menangani halaman depan dan gudang yang rusak.
Mendorong kursinya melalui papan lantai yang tidak rata, dia bermanuver menuju beranda dengan susah payah, roda-rodanya berdecit pelan. Saat dia berguling keluar, tanah yang membeku mencengkeram roda-rodanya seperti jebakan. Halaman, yang berlumpur karena salju yang mencair, menghisap ban karet sampai hampir tidak bergerak. Logan mengutuk dalam hati, lengan kekarnya menegang saat dia mencoba mendorong ke depan. Rosie berlari ke sisinya, rambut ikal berwarna coklat kemerahannya memantul, saat dia berkata dengan lembut, "Ayah, aku bisa membantu." Dia memberinya senyum lelah dan menggelengkan kepalanya. Tetapi Sierra, yang selalu waspada, berjalan ke belakang kursi, menyodoknya dengan hidungnya seolah mendorong. Logan terkekeh meskipun frustrasi. "Kamu lebih baik dari mesin manapun, nak." Bersama-sama, dengan bantuan Sierra, dia berhasil membawa kursi itu melintasi halaman. Atap gudang melengkung berbahaya di bawah beban salju basah. Logan mendongak, memperhatikan bagaimana salah satu panel kayu tampak bergeser dengan angin. Saat dia meraih sekop yang rusak di dekat pintu, Sierra tiba-tiba menggonggong tajam, sikapnya tegang, telinganya terpasang ke depan. Dia membeku, mendongak tepat saat sepotong besar kayu es meluncur dari atap dan membanting ke tanah tempat roda-rodanya berada beberapa saat sebelumnya. Suara itu bergema di halaman yang kosong. Rosie menjerit, lalu bergegas memeluk Sierra. Jantung Logan berdebar kencang. Tanpa peringatan Sierra, lembaran kayu itu bisa saja menghancurkannya. Dia membungkuk dan menepuk leher anjing itu, berbisik, "Anak baik, kamu baru saja menyelamatkanku lagi." Kemudian, di dalam rumah, Logan bekerja untuk membersihkan perapian tua. Dia telah terbiasa melakukan segalanya dengan tangannya sambil duduk, kekuatan tubuh bagian atasnya mengkompensasi kakinya yang tidak dapat bergerak. Rosie membawakannya ranting-ranting kecil dari luar, tangan kecilnya merah karena kedinginan. Sierra meringkuk di dekat perapian, mengawasinya dengan mata kuningnya yang mantap. Ketika api pertama menyala, kehangatan perlahan menyebar ke seluruh ruangan, membuat embun beku di panel jendela mencair dalam jejak yang bengkok. Sekitar tengah hari, Logan memutuskan untuk memeriksa jalan utama untuk persediaan. Dia membungkus Rosie dengan syal tertebalnya dan mendorong kursinya dengan hati-hati melalui lumpur salju. Sierra berlari di samping mereka seperti penjaga yang diam. Jalan utama kota hampir kosong, kecuali beberapa penduduk setempat yang melirik dengan rasa ingin tahu pada tentara di kursi roda itu. Pada saat yang sama, Ali Peterson, seorang pekerja magang jurnalisme muda dari kota sebelah, sedang bersepeda melewati Maple Ridge. Ali berusia 23 tahun, dengan rambut coklat muda yang diikat dengan kepang longgar, bintik-bintik tersebar di pipinya yang pucat, dan mata hijau tajam yang seolah memperhatikan segalanya. Dia pulang untuk mengunjungi neneknya, tetapi membawa kameranya kemana-mana, mengabadikan momen-momen kehidupan kota kecil yang jujur untuk portofolio magangnya. Ali berhenti ketika dia melihat Logan. Pemandangan itu sangat kuat. Seorang pria bertubuh lebar dengan jaket zaitun yang usang, kursi rodanya membuat jalan melalui salju. Seorang gadis kecil berjalan di sampingnya sambil memegang tangannya, dan seekor gembala Jerman berjalan dalam sinkronisasi yang sempurna di sisi lain. Matahari akhir musim dingin menembus awan untuk sementara waktu, memberikan cahaya pada trio mereka. Tanpa berpikir, Ali mengangkat kameranya dan menjepret foto. Dia menurunkannya secepatnya, merasakan benjolan aneh di tenggorokannya. Dia tidak meminta izin. Sesuatu tentang pemandangan itu mengatakan kepadanya bahwa ini bukan tentang gangguan. Ini tentang kebenaran. Logan memperhatikannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia terbiasa orang-orang menatap, beberapa dengan kasihan, yang lain dengan kekaguman. Ali memberikan anggukan sopan saat mata mereka bertemu, lalu melanjutkan bersepeda. Gambar itu membekas di benaknya. Menjelang malam, foto kecil itu telah diunggah ke media sosial Ali, disertai dengan keterangan, kekuatan tidak selalu berdiri tegak. Kadang-kadang ia bergulir melalui salju, berpegangan pada cinta ayah di salju. Dalam beberapa jam, postingan itu dibagikan di luar lingkungannya. Sesuatu dalam bingkai itu, tentara, anak, K9 setia, beresonansi dalam dengan orang asing. Sementara itu, Logan tidak menyadari perhatian yang meningkat. Dia menghabiskan malam itu dengan mengajari Rosie cara memanggang roti di atas perapian yang baru dinyalakan. Sierra duduk di dekatnya, sesekali menyodok tangan Rosie untuk sepotong kerak. Ketika atap di atas dapur menetes dari es yang mencair, Logan mencatat dalam benaknya untuk menambalnya di pagi hari. Malam itu Rosie tertidur lebih awal, meringkuk dengan boneka beruangnya. Logan duduk di meja menulis catatan di selembar kertas bekas, rencana perbaikan, persediaan untuk dibeli.
Sierra beristirahat di kakinya, kepalanya di atas cakarnya, mata setengah tertutup tetapi masih waspada. Rumah itu sunyi kecuali suara api yang berderak. Di luar di jalan yang gelap, Ali bersepeda kembali melewati rumah itu, napasnya mengabur di udara yang membekukan. Dia melirik ke jendela yang remang-remang di mana bayangan Logan bergerak dan, karena alasan yang tidak bisa dia jelaskan, dia berbisik pada dirinya sendiri, orang-orang perlu melihat kekuatan semacam ini. Dia mengayuh pergi, tidak menyadari bahwa satu fotonya sudah menjadi ria kecil harapan online. Hari berikutnya akan membawa perhatian yang tak terduga, tetapi untuk saat ini dunia Logan kecil dan sederhana. Atap yang rusak, api yang hangat, tawa seorang gadis kecil, dan seekor anjing yang tidak akan pernah membiarkannya jatuh. Salju mulai turun lebih deras malam itu, berputar-putar seperti kaca bubuk di bawah cahaya pucat lampu jalan di luar rumah Logan. Di dalam, api telah meredup, meninggalkan bara samar yang berkedip-kedip di batu bata retak perapian. Logan telah menghabiskan sebagian besar hari itu untuk menambal kebocoran dan memperbaiki engsel pintu yang longgar dengan alat apapun yang bisa dia kelola dari kursi roda. Rosie, bagaimanapun, lebih pendiam dari biasanya. Wajah kecilnya, biasanya kemerahan karena bermain di udara dingin, memerah dengan warna merah yang lebih dalam. Rambut ikalnya menempel di dahinya yang basah, dan mata hazelnya tampak berkaca-kaca. Ketika dia batuk, suara gemeretak lembut, Logan merasakan sengatan ketakutan yang tajam di dadanya. Dia meletakkan tangan di dahinya, dan panas yang mengenai telapak tangannya membuat perutnya menegang. "Rosie," katanya lembut, merendahkan tubuh ke depan di kursi roda untuk menatap matanya. "Sudah berapa lama kamu merasa panas seperti ini?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan lemah, bergumam bahwa dia baik-baik saja, tetapi bibirnya bergetar. Sierra, yang berbaring di dekat api, segera bangkit, telinganya yang tajam berkedut seolah dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Anjing itu berjalan mendekat dan mengendus tangan Rosie, lalu menyodok lutut Logan dengan rengekan pelan. Logan meraih ponsel flip tuanya dari meja dan mencoba menelepon stasiun medis terdekat, tetapi suara statis berderak di saluran itu. Setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa badai telah melumpuhkan sebagian besar penerimaan telepon di Maple Ridge. Dia mengatupkan rahangnya dan melihat jam. Sudah lewat tengah malam dan salju menumpuk lebih tinggi setiap kali embusan angin. Menunggu sampai pagi bukanlah pilihan. Rosie bernapas lebih cepat sekarang, tubuh kecilnya gemetar di bawah selimut. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Logan meraih kereta luncur kayu tua dari gudang di belakang rumah. Itu adalah peninggalan dari masa kecilnya, tetapi bingkainya masih kokoh. Dia memasang tali pengaman darurat ke bagian belakang kursi rodanya dan melapisi kereta luncur dengan selimut tebal, menambahkan kantong air panas tua yang dia isi dari kompor. Dengan hati-hati, dia mengangkat Rosie ke dalam kereta luncur. Lengannya kuat, tetapi berat anaknya membuatnya merasakan setiap ons batasan yang sekarang dia tanggung. Dia membungkusnya dengan erat, menyelipkan selimut di bawah dagunya, sementara Sierra mondar-mandir, menggonggong pelan, hampir seolah mendesaknya untuk bergegas. "Tetap bersamaku, sayang," bisik Logan, menyisir rambut basah Rosie dari wajahnya. Dia meraih roda kursi roda dan mendorong ke depan, ban-bannya memotong salju tebal dengan susah payah. Setiap dorongan terasa seperti bergerak melalui semen, tetapi dia tidak melambat. Sierra berlari sedikit di depan, bulu hitam dan coklatnya menyatu dengan bayangan badai. Cakarnya berderit di permukaan yang membeku, dan dia berhenti sesekali untuk menggonggong, memeriksa jalan. Udara dingin mengiris paru-paru Logan, tetapi keringat mengalir di punggungnya di bawah lapisan pakaian. Tangannya kasar dan merah karena mencengkeram roda, dan kepingan salju menempel di rambut hitam pendeknya, meleleh menjadi tetesan kecil yang menetes ke matanya. Pada satu titik dia mencondongkan tubuh ke depan, dahinya hampir menyentuh lututnya, mendorong dengan setiap ons kekuatan yang tersisa. Sierra berlari kembali dan menjilat tangan bersarungnya, seolah mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Logan menatap Rosie, dada kecilnya naik dan turun di bawah selimut, dan dia membisikkan janji pada dirinya sendiri. Dia akan membawanya ke sana apapun yang terjadi. Di tengah jalan utama, sekelompok bajak salju belum membersihkan jalan, meninggalkan punggungan salju yang tebal di dekat alun-alun kota. Logan harus mendorong pada suatu sudut, mengukir jalan 1 inci pada satu waktu. Saat itulah Ethan Marsh, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dengan tubuh berotot dan rambut coklat liar, muncul. Ethan dikenal di kota sebagai jiwa yang ingin tahu, selalu dengan ponsel di tangannya, mengalirkan momen-momen acak untuk teman-temannya secara online. Malam itu, tidak bisa tidur, dia berjalan dengan ponselnya, merekam keheningan badai yang menakutkan untuk pengikut media sosialnya yang kecil.
Ketika Eden melihat Logan, seorang pria di kursi roda, mendorong melalui badai salju, dengan seorang anak yang terbungkus selimut di atas kereta luncur dan seekor K9 yang berlari di sampingnya, dia membeku. Astaga, bisiknya ke kameranya, menggeser ke arah pemandangan itu. Guys, kalian harus melihat ini. Inilah seperti apa pahlawan sejati. Siaran langsungnya mulai dipenuhi dengan pemirsa, komentar membanjir saat siluet Logan bergerak melawan angin kencang. Ethan pindah dari lokasi tersebut, berlari untuk membantu. "Tuan, bisakah saya membantu mendorong?" tanyanya, suaranya bergetar sebagian karena kedinginan dan sebagian karena kekaguman. Logan meliriknya, mata abu-abunya, intens tetapi dilembutkan oleh kelelahan. "Ambil bagian depan," katanya, mengangguk ke arah kereta luncur. Bersama-sama, dengan Sierra menjalin di sekitar mereka seperti penjaga pelindung, mereka berjalan menuju pos medis kecil di dekat gereja. Pada saat mereka mencapai tangga stasiun, lengan Logan mati rasa, sarung tangannya basah kuyup. Ethan membantu mengangkat Rosie, kepalanya sedikit terkulai, dan mereka bergegas membawanya masuk. Perawat yang bertugas, Margaret Hill, seorang wanita parubaya dengan rambut asin dan merica dan mata coklat yang hangat tetapi memerintah, segera mengambil alih. Margaret adalah seorang janda yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Maple Ridge, yang dikenal karena sikapnya yang tangguh tetapi keibuan. Dia memeriksa suhu tubuh Rosie, mengerutkan kening, dan mengantarnya ke ruang pemeriksaan kecil. Logan tetap di lorong, mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya seolah-olah itu adalah jalur hidupnya. Sierra duduk menempel di kakinya, mengawasi setiap gerakan di dalam. Ketika pintu akhirnya terbuka, Margaret memberinya anggukan kecil yang meyakinkan. "Dia stabil sekarang," katanya. "Hanya demam yang parah, tetapi kamu membawanya tepat waktu." Eden masih merekam dengan tenang, meskipun sekarang suaranya tertahan. "Dunia perlu melihat ini," gumamnya, memposting klip Logan menyeka keringat dan salju dari wajahnya sementara Sierra menjilat tangan Rosie. Dalam beberapa menit, video Eden mulai beredar online, komentar-komentar itu dipenuhi dengan kekaguman dan ketidakpercayaan. Di luar, badai belum mereda, tetapi kehangatan di dalam pos medis terasa seperti tempat perlindungan. Logan bersandar di kursi rodanya, kelelahan menghampirinya, namun kelegaan membanjiri dadanya saat dia melihat Rosie tidur nyenyak di bawah selimut yang lembut. Sierra, yang beristirahat di sampingnya, mendengus pelan, seolah puas bahwa misinya telah selesai. Badai telah berlalu di pagi hari, meninggalkan Maple Ridge yang terbungkus lapisan es yang berkilauan. Matahari terbit dengan lemah, memantul dari atap yang tertutup salju dan memberikan bayangan panjang di jalanan yang tenang. Logan Carter bangun pagi. Seperti biasa, punggungnya kaku karena tidur di kursi malasnya yang usang. Dia melirik ke arah tempat tidur kecil Rosie, lega melihatnya masih tidur nyenyak, rambut ikalnya tersebar di bantal seperti lingkaran cahaya yang lembut. Sierra, yang berbaring di dekatnya, mengangkat kepalanya dan mengibaskan ekornya dengan malas ketika Logan bergerak. Rumah itu terasa lebih hangat setelah api yang dia bakar sepanjang malam, tetapi retakan dan deritnya mengingatkannya bahwa musim dingin akan segera menguji kekuatannya lagi. Di luar Maple Ridge, sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Video yang telah diunggah Eden Marsh selama badai salju telah meledak di media sosial semalaman. Orang-orang dari jauh di luar Vermont berbagi klip seorang pria di kursi roda yang mendorong melalui badai salju, seorang anak yang terbungkus selimut di belakangnya, dan seekor K9 setia yang berlari di sisinya. Komentar-komentar mengalir masuk, pahlawan sejati. Inilah seperti apa cinta. Seseorang temukan pria ini dan bantu dia. Eden, kewalahan oleh perhatian, telah mencoba membalas beberapa, tetapi segera itu di luar kendalinya. Stasiun berita lokal mengambil cerita itu dan pada saat fajar outlet media yang lebih besar menyiarkannya dengan berita utama seperti, veteran melawan badai salju untuk menyelamatkan putrinya. Tidak menyadari ketenarannya yang tiba-tiba, Logan melanjutkan paginya. Dia menyeduh sepanci kopi lemah, lalu menyiapkan bubur jagung untuk Rosie. Tangannya, kasar dan kapalan, bergerak dengan presisi yang tenang saat dia menyalakan api dan mengaduk panci. Sierra menyodok sisinya, ingin pergi keluar. Jadi dia membuka pintu dan menyaksikan anjing itu melompat ke salju. Rosie bangun dengan senyum mengantuk, demamnya hilang, tetapi pipinya masih merah muda. "Ayah, apakah salju memakan kita tadi malam?" tanyanya. Logan terkekeh pelan, menyisir rambut dari dahinya. "Tidak selama Sierra dan aku di sini, sayang." Di bagian lain negara bagian, Megan Walters, istri Logan yang terasing, duduk di apartemen kota yang ramping. Pada usia 35 tahun,
Megan masih sangat cantik, tinggi, dengan rambut merah kastanye yang tergerai dan mata hijau zamrud. Fitur-fiturnya dipertajam oleh perawatan kulit mahal dan bertahun-tahun mempertahankan penampilan yang dipoles. Dia sedang sarapan dengan Richard Hale, seorang pengusaha kaya berusia awal 40-an. Richard adalah pria tinggi dengan tubuh ramping dan atletis, rambut asin dan merica disisir rapi ke belakang, dan garis rahang dibingkai oleh janggut yang dipangkas. Setelan angkatan lautnya yang dipesan khusus menggantung dengan sempurna, bahkan saat dia menyesap kopi hitam dengan kepercayaan diri yang terlatih. Di atas meja di antara mereka, tablet Richard menampilkan artikel berita yang sedang tren. Megan menggulir tanpa berpikir, bibirnya membentuk seringai samar saat dia melihat gambar Logan, kursi roda, badai salju, sosok kecil Rosie. Mereka telah mengubahnya menjadi semacam pahlawan, katanya, nadanya datar, meskipun jari-jarinya berlama-lama di foto itu lebih lama dari yang dia inginkan. Richard melirik layar, mengangkat bahu, orang-orang menyukai cerita sedih. Ini adalah PR yang bagus untuk seseorang, aku yakin. Tetapi ketika Megan memperbesar wajah Logan, tatapan tekad di matanya, meskipun kelelahan, seringainya goyah. Sesuatu tentang tatapan itu menembus dinding-dinding yang dipoles yang telah dia bangun sejak meninggalkannya. Dia meletakkan tablet dan menatap kopinya yang tidak tersentuh, diam, untuk waktu yang lama. Kembali di Maple Ridge, Logan menghabiskan sore hari untuk memperbaiki as roda yang rusak di truk tua tetangganya. Tommy Dawson, tetangga dan teman lama Logan, datang dengan sekotak peralatan. Tommy berusia akhir 30-an, dengan bahu lebar, kulit yang terkena sinar matahari, dan janggut gelap yang menutupi seringai abadi. Dia telah menjadi mekanik sepanjang hidupnya, yang dikenal karena humornya yang santai dan kesetiaannya kepada mereka yang dia anggap sebagai keluarga. Dia menepuk punggung Logan, berhati-hati agar tidak menyentak kursi roda temannya. "Kamu membuat berita, Bung," katanya, sambil memegang ponselnya. Logan mengangkat alis. "Apa yang kamu bicarakan?" Tommy menyerahkan ponselnya yang menampilkan klip video itu. Ekspresi Logan mengeras. "Aku tidak butuh tampilan kasihan." Tetapi Tommy menyeringai, menggelengkan kepalanya. "Ini bukan kasihan. Orang-orang memanggilmu pahlawan, Logan. Lihat, bahkan ada kelompok dukungan veteran yang menyiapkan dana untukmu." Logan tidak menjawab, tetapi penyebutan kelompok dukungan menarik perhatiannya. Kemudian hari itu, saat dia berguling kembali ke rumah, dia memperhatikan Sierra menggonggong dengan gembira pada sebuah truk pickup yang diparkir di luar. Sekelompok pria dan wanita berdiri di dekat truk, semuanya mengenakan jaket yang disulam dengan lambang Asosiasi Veteran Vermont. Memimpin mereka adalah Harold Briggs, seorang marinir pensiunan berusia akhir 50-an. Harold tinggi dan ramping, dengan kulit yang lapuk, kepala botak, dan kumis putih yang memberinya tampilan yang terhormat tetapi tegas. Suaranya berat namun hangat, jenis suara yang mengandung otoritas tetapi juga rasa hormat. "Logan Charter," Harold mengulurkan tangan. "Kami melihat videonya. Beberapa dari kami patungan untuk memberikan bantuan, perbaikan atap, obat-obatan untuk si kecil, dan kursi roda listrik baru." Logan ragu-ragu, harga dirinya terpancar di matanya, tetapi jabat tangan Harold yang mantap dan tatapan tulus dari kelompok itu melembutkannya. "Kami menjaga sesama," kata Harold sederhana. Sierra mengibas-ngibaskan ekornya dan mengendu sepatu bot Harold, sementara Rosie mengintip malu-malu dari balik lengan ayahnya, mata hazelnya membulat karena penasaran. Para veteran segera bekerja, memanjat atap dengan sirap baru, menutup kebocoran, dan menambal lubang di dinding. Salah satu sukarelawan, Janet Miller, seorang wanita mungil berusia awal 40-an dengan rambut pirang sebahu dan mata biru cerah membawa tas belanjaan dan sekotak kecil buku anak-anak untuk Rosie. Janet, yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan, tersenyum hangat pada gadis itu. "Ayahmu pria yang kuat," katanya lembut, berlutut untuk menatap Rosie. Rosie memeluk Sierra erat-erat dan berbisik, "Aku tahu." Saat debu mengendap, Logan duduk di beranda menyaksikan pekerjaan para veteran. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, rumah itu tidak lagi terasa seperti akan runtuh. Dia melirik Rosie, yang dengan gembira menunjukkan buku bergambar baru kepada Sierra, memegangnya seolah-olah anjing itu bisa membaca. Logan merasakan ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya tetapi tidak mengatakan apapun. Dunia telah melihatnya, tetapi momen tenang ini, dengan tawa putrinya bercampur dengan dengusan lembut Sierra, yang membuatnya merasa benar-benar hidup. Hari-hari setelah kunjungan para veteran berlalu dengan tenang, meskipun Logan merasakan perubahan yang tidak bisa dia jelaskan. Atap tidak lagi menetes,
perapian menyala lebih hangat, dan Rosie lebih sering tertawa saat dia membaca buku-buku yang dibawa Janet. Sierra, yang selalu waspada, akan duduk di dekat jendela setiap malam, telinganya berkedut mendengar suara terkecil di luar. Salju telah menebal menjadi selimut putih di seluruh Maple Ridge dan gerbang kayu tua di depan rumah Logan berderit ketika angin bertiup kencang di suatu sore. Sementara Rosie sedang membuat manusia salju kecil di halaman, Logan mendengar suara langkah kaki samar di luar gerbang. Telinga Sierra langsung berdiri dan dia bergerak ke pintu. Ekornya kaku, mengeluarkan geraman rendah. Logan mendorong dirinya ke beranda dan melihat sesosok tubuh berdiri diam di gerbang. Megan Walters, istrinya yang diatur. Megan mengenakan mantel wol putih panjang dan elegan yang mencapai lututnya, rambut merah kastanyenya diikat dalam sanggur rapi di bawah baret abu-abu. Angin musim dingin mewarnai pipinya dengan merah pucat, tetapi tidak bisa menyembunyikan ketegangan gugup di mata hijaunya. Dia menggenggam pegangan koper kulit kecil, kuku-kuku tangannya yang halus dicat dengan warna mawar lembut. Bahkan berdiri di sana, Megan memancarkan kehadiran yang anggun dan tenang seperti biasanya, tetapi kali ini posturnya tidak pasti. Seolah-olah dia tidak yakin di mana dia berada. Rosie mendongak dari manusia saljunya, tangan bersarungnya masih memegang ranting yang dimaksudkan untuk lengan. Dia memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu, mata Hazelnya menyipit karena bingung. "Ayah, siapa wanita itu?" tanyanya polos, suaranya terdengar di seluruh halaman yang dingin. Megan tersentak mendengar pertanyaan itu, rasa sakit yang sunyi terpancar di wajahnya. Suara Logan mantap, tetapi mata abu-abunya dingin. "Masuklah, Megan, kita bisa bicara di dalam." Dia mendorong kursi rodanya ke belakang, memberi isyarat ke arah pintu. Sierra berdiri di ambang pintu, tidak menggerakkan tubuhnya, penghalang sekaligus peringatan. Megan melangkah hati-hati ke halaman, derit sepatu botnya, keras dalam keheningan, di dalam kehangatan api, sangat kontras dengan ketegangan dingin di antara mereka. Logan mengamati Megan saat dia melepas mantelnya, memperlihatkan sweater krem dan celana panjang hitam yang membuatnya tampak lebih kurus dari yang dia ingat. Dia menggenggam tangannya dengan gugup, melirik ke arah Rosie, yang mengikuti Sierra ke dalam rumah tetapi tetap dekat dengan sisi ayahnya. "Aku tidak mengajarinya untuk membencimu," kata Logan setelah jeda yang lama, suaranya tegas tetapi tidak jahat. "Tetapi aku juga tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan dongeng untuknya." Dia ingat siapa yang tinggal, bukan siapa yang pergi. Bibir Megan bergetar saat dia mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Sebaliknya, matanya berkaca-kaca dan dia sedikit berpaling, menyeka wajahnya. Rosie memandang Megan dengan bingung, lalu berbisik kepada Logan, "Ayah, mengapa wanita itu menangis?" Logan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan lembut, "Pergi bermain dengan Sierra di kamarmu, Rosie." Gadis kecil itu mengangguk dan berjalan pergi. Anjing itu mengikuti dari belakang, melirik lelah ke arah Megan saat dia pergi. Ketika langkah kaki Rosie memudar, Megan akhirnya menemukan suaranya. "Aku membuat kesalahan, Logan, aku pikir aku memilih kehidupan yang lebih baik, tetapi ketika aku melihatmu di berita mendorong menerjang badai itu, aku menyadari aku meninggalkan pria terkuat yang pernah kukenal." Rahang Logan menegang, jari-jarinya mengetuk sandaran tangan kursi rodanya. "Kau tidak hanya meninggalkanku, kau meninggalkannya." Nadanya tidak mengandung amarah, hanya kekecewaan yang dalam dan tenang yang lebih menyakitkan daripada berteriak. Momen itu pecah oleh suara tawa Rosie di lantai atas, dan untuk sedetik Megan tersenyum melalui air matanya. "Dia sudah besar," kata Megan lembut. "Dia bahkan tidak ingat wajahku." "Anak-anak mengingat tindakan, bukan wajah," jawab Logan, matanya bertemu dengan matanya. "Kau memilih untuk tidak hadir." Itulah yang dia ingat. Ketegangan di antara mereka tidak berakhir di situ. Dalam waktu seminggu, Megan mengajukan permintaan resmi untuk bertemu Rosie secara teratur. Logan, waspada tetapi tidak mau berkelahi, dengan pahit setuju untuk membiarkan pengadilan memutuskan. Sidang hak asuh dijadwalkan dan, untuk pertama kalinya sejak kembali ke rumah, Logan menemukan dirinya di tempat yang tidak pernah dia duga, ruang sidang. Gedung pengadilan kota sederhana, bangku kayunya halus karena digunakan selama beberapa dekade. Logan tiba dengan kursi rodanya mengenakan kemeja flanel bersih dan jaket militernya yang lama. Gambar Rosie menggambar sebuah rumah kecil dengan dua sosok, ayah dan aku, tertulis dalam huruf yang tidak rata, terselip dengan hati-hati dalam folder di pangkuannya. Dia tidak membawa pengacara, dia tidak punya uang untuk itu dan dia percaya ceritanya berbicara sendiri. Megan, di sisi lain, tiba bersama Peter Langford,
seorang pengacara yang rapi berusia akhir 30-an dengan rambut gelap yang disisir rapi dan mata coklat yang tajam. Peter tinggi, kurus, dan membawa dirinya dengan otoritas yang tenang, setelan arangnya dan dasi sutranya memberikan kesan seseorang yang jarang kalah dalam kasus. Dia menyapa Megan dengan anggukan meyakinkan sebelum mengalihkan perhatiannya ke Logan. Tidak ada kedengkian dalam ekspresi Peter, hanya jarak profesional seseorang yang telah melihat terlalu banyak keluarga berantakan. Saat persidangan dimulai, Logan sedikit berbicara. Ketika ditanya mengapa dia percaya hak asuh penuh adalah yang terbaik, dia hanya mengangkat gambar Rosie. Ini, katanya dengan suara mantap, adalah dunianya. Ini kecil, tapi aman. Aku tidak di sini untuk menang melawan siapapun. Aku hanya di sini untuk melindungi gadis kecil yang memanggilku pahlawannya. Kata-katanya memenuhi ruangan dengan keheningan yang terasa lebih berat daripada argumen hukum apapun. Mata Megan berkaca-kaca saat dia mendengarkan, tetapi dia tetap duduk, menggenggam erat syalnya. Peter mencoba membalas dengan fakta tentang stabilitas dan keamanan finansial, tetapi bahkan dia tampak melunak oleh ketulusan dalam suara Logan. Ketika sidang berakhir, tidak ada keputusan akhir yang dicapai hari itu. Hakim meminta mediasi lebih lanjut, memberikan kedua orang tua waktu untuk merenung. Logan mendorong dirinya keluar dari gedung pengadilan perlahan, gambar Rosie masih digenggam seperti perisai. Di luar, Sierra menunggu bersama Rosie. Napas anjing itu terlihat di udara dingin saat dia mengibas-ngibaskan ekornya, bersemangat untuk kembalinya Logan. Logan mengangkat Rosie ke pangkuannya dan berbisik, "Kita pulang, sayang." Megan menyaksikan dari tangga, tetapi Rosie tidak menoleh ke belakang. Sierra berdiri di antara Logan dan Megan, mata yang bergelapnya terpaku pada wanita itu dengan penilaian yang tenang. Gedung pengadilan di Maple Ridge adalah bangunan sederhana dari batu bata pucat dan tangga yang lapuk, tetapi pagi itu terasa berat dengan ketegangan. Logan Carter duduk di dekat bagian belakang ruang sidang, kursi rodanya diposisikan di samping deretan bangku kayu. Dia mengenakan kemeja flanel bersih dan jaket militer hijau tua. Kainnya pudar, tetapi masih menyimpan martabat yang tenang. Bahunya yang kuat tegap, rahangnya terkatup seolah bersiap untuk sesuatu yang lebih buruk daripada peluru. Di sampingnya, Sierra duduk seperti penjaga, bulu hitam dan coklatnya halus dan mata ambernya terpaku pada setiap suara yang tidak dikenal. Rosie tidak ada di ruangan itu. Dia tinggal bersama Nona Louise, tetangga lanjut usia yang berjanji untuk menjaganya tetap hangat dan aman selama persidangan. Di seberang ruangan, Megan Walters duduk di meja kayu ek yang dipoles dengan pengacaranya, Peter Langford. Megan tampak rapi seperti biasanya, rambut merah kastanyenya ditarik ke dalam kepangan yang rapi, blusnya yang berwarna krem dimasukkan ke dalam rok yang dipesan khusus, tetapi mata hijaunya mengkhianati kegugupannya, melirik ke arah Logan lebih sering daripada yang dia maksudkan. Peter, tajam dan tenang, menyesuaikan dasinya dan membisikkan saran menit terakhir kepadanya. Hakim Harrison Cole, seorang pria berusia awal 60-an dengan rahang persegi, rambut perak yang dipangkas rapi dan mata abu-abu baja, memasuki ruangan dengan ketenangan yang disengaja. Hakim Cole dikenal karena keadilannya yang keras. Bertahun-tahun memimpin perselisihan keluarga telah memberinya suara yang memerintah dan sangat penyayang. Reputasinya adalah sebagai seorang pria yang menghargai tidak hanya hukum tetapi juga hati di baliknya. Persidangan terungkap dengan formalitas dan pernyataan. Peter berpendapat bahwa Megan berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan putrinya dan bahwa ketidakhadirannya, meskipun disesalkan, tidak di luar perbaikan. Logan, bagaimanapun, berbicara terus terang ketika gilirannya tiba. "Yang mulia," katanya dengan suara berat, "mantap, aku tidak ingin menjauhkan Rosie dari ibunya, tetapi aku juga tidak akan membiarkan hatinya hancur lagi. Dia baru mulai mempercayai dunia. Aku tidak bisa mengambil risiko kehilangan itu." Dia berhenti, mata abu-abunya menunduk ke tangannya. "Aku tidak pernah meminta untuk menjadi pahlawannya, aku hanya ingin menjadi orang yang tinggal." Hakim mendengarkan dengan saksama. Pengacara Megan menambahkan poin tentang stabilitas finansial dan kehidupan Megan yang lebih baik, tetapi Hakim Cole tampaknya mempertimbangkan sesuatu yang lebih dari sekadar angka dan keamanan. Setelah pertimbangan yang tenang, dia kembali dengan putusannya. Petisi Megan untuk kunjungan ditolak karena ketidakhadiran yang berkepanjangan dan kurangnya hubungan yang konsisten dengan Rosie. Kata-kata itu mendarat dengan finalitas yang memenuhi ruangan. Logan tidak tersenyum atau merayakan. Dia hanya mengangguk, mencengkeram roda kursinya dan berbalik ke arah pintu keluar. Megan tetap duduk, tangannya gemetar, saat dia menatap kertas-kertas di depannya. Untuk pertama kalinya,
Dia tampak kurang seperti wanita yang rapi yang telah meninggalkannya dan lebih seperti seseorang yang menyadari beratnya apa yang telah hilang. Di luar, udara sangat dingin. Logan berguling menuruni tanjakan gedung pengadilan, Sierra berlari diam-diam di sampingnya. Dia menghirup udara musim dingin, bau salju basah dan pinus memenuhi paru-parunya. Di dalam, emosinya kusut, lega atas stabilitas Rosie, tetapi juga sakit yang tenang. Perang telah mengajarinya bahwa kemenangan sering terasa seperti gema kosong. Ketika mereka kembali ke rumah, Rosie berlari dari beranda Nona Louise, pipinya merah merona, dan ikalnya memantul di bawah topi rajutan. "Ayah, apakah Haki menyukai gambarku?" tanyanya, mengacu pada gambar yang telah dia buat dari rumah kecil mereka. Wajah Logan melembut, "Aku pikir itu mengatakan semua yang perlu kita katakan," jawabnya, mengangkatnya dengan lembut ke pangkuannya. Sierra menggonggong sekali, ekornya mengibas seolah berbagi dalam kepastian. Malam itu, saat kepingan salju melayang malas melewati jendela, Logan duduk bersama Rosie di meja dapur, mengajarinya cara menulis kalimat sederhana. Tangannya yang kecil menggenggam pensil, dengan canggung, tetapi tekad tampak di mata Hazelnya. "Tulis surat untuk dirimu sendiri," kata Logan padanya. "Suatu hari kau akan membacanya dan mengingat apa yang kau rasakan." Rosie terkikik, lidahnya menjulur karena berkonsentrasi saat dia menulis. "Untuk aku akan berani seperti ayah dan Sierra." Logan terkekeh dan mencium puncak kepalanya. Hari-hari berlalu dengan tenang. Logan mengerjakan perbaikan kecil di sekitar rumah dan Sierra menemaninya kemanapun dia pergi, baik ke halaman atau ke toko lokal. Rosie, yang terinspirasi oleh pelajarannya, mulai menulis catatan pendek di buku catatan kecil yang diberikan Nona Louise kepadanya. "Jika ibu berdiri di dekat gerbang untuk waktu yang lama," tulisnya, "suatu hari aku akan membukanya, tetapi aku ingin ayah memegang tanganku." Logan menemukan catatan itu kemudian, dadanya menegang saat dia membacanya. Dia tidak mengoreksi ejaannya, dia hanya menyelipkan buku catatan itu kembali dengan lembut. Suatu sore yang dingin sebuah surat tiba di kotak surat tanpa alamat pengirim. Tulisan tangannya sudah tidak asing lagi, miring, elegan, sedikit terburu-buru. Logan membawanya ke dalam dan duduk di dekat jendela, amplop itu sedikit bergetar di tangannya. Dia membukanya perlahan. Surat itu dari Megan. Itu tidak lama. Dia tidak meminta pengampunan, juga tidak mencoba menjelaskan semuanya. Dia menulis tentang penyesalannya, tentang malam-malam tanpa tidur yang dia habiskan untuk bertanya-tanya apakah Rosie akan pernah mengingat kehangatan suaranya. "Aku tidak meminta untuk berada dalam hidupmu lagi," bunyi surat itu. "Tapi aku ingin kau tahu. Aku sekarang melihat apa yang hilang dariku. Kau selalu lebih kuat dari yang aku duga. Maaf aku pergi. Aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku, Logan, tetapi aku harap Rosie akan tahu bahwa aku memikirkannya setiap hari." Logan membacanya 2 kali, wajahnya tidak terbaca. Dia melipat kertas itu dengan rapi dan meletakkannya di dalam kotak kayu kecil bersama dengan foto lamar rekan-rekan seperjuangannya dari Afghanistan. Itu adalah kebenaran pribadinya, kenangan dan rasa sakit yang tidak bisa dibawa oleh orang lain. Dia menutup kotak itu dan meletakkannya kembali di rak, keheningannya lebih berat daripada kata-kata yang diucapkan. Malam itu Rosie memanjat ke pangkuannya dengan buku catatannya. "Ayah, lihat," katanya bangga, menunjukkan halaman baru. Dalam huruf yang tidak rata dia telah menulis, "Jika ibu berdiri di dekat gerbang untuk waktu yang lama, aku akan membiarkannya masuk, tetapi hanya jika dia meminta maaf." Logan tersenyum tipis, menyisir ikal dari dahinya. "Itu adil," gumamnya. Sierra, yang berbaring di samping mereka, mengangkat kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya dengan lembut, seolah setuju. Matahari pagi memancarkan cahaya keperakan pucat di atas maple ridge, memantul dari atap yang tertutup embun beku dan berkilauan seperti pecahan kaca kecil di cabang-cabang pohon yang gundul. Logan Carter duduk di dekat jendela dapur dengan kursi rodanya menyesap kopi suam-suam kuku saat Sierra meletakkan kepalanya di kakinya. Mata ambernya mengikuti setiap gerakan. Rumah itu sunyi, kecuali dengungan sama Rosie di lantai atas saat dia bersiap untuk hari pertamanya di taman kanak-kanak lokal kecil. Pandangan Logan beralih ke kotak kayu di rak tempat surat Megan disimpan di samping foto usang rekan-rekan seperjuangannya dari Afghanistan. Beban ingatan tampak lebih berat pagi itu, seolah-olah udara dingin di luar telah menetap di dalam dirinya. Ketukan di pintu mengganggu pikirannya. Ketika dia membukanya, Kolonel Henry Blake, seorang veteran pensiunan berusia akhir 60-an berdiri di sana. Kolonel Blake adalah pria tinggi, berbadan lebar dengan rambut putih pendek,
Kulit kecoklatan dari dinas lapangan bertahun-tahun dan mata berwarna baja, tajam namun hangat ketika dia tersenyum. Dia mengenakan mantel coklat dan syal yang dirajut oleh istrinya, dan suaranya membawa otoritas yang mantap dari seseorang yang telah menghabiskan dekade memerintah rasa hormat. Logan Carter, katanya dengan jabat tangan yang mantap, kami ingin kau berbicara di seminar veteran tahunan akhir pekan ini. Ceritamu dan kekuatanmu, itulah yang perlu didengar oleh pria dan wanita ini. Logan menegang, aku bukan pembicara, jawabnya dengan suara rendah. Aku hanya mencoba membesarkan putriku dan menjaga atap di atas kepalanya. Berbicara tidak akan memperbaiki apa yang rusak. Kolonel Blake mengamatinya sejenak lalu mengangguk mengerti. Terkadang berbagi kebenaran membantu memperbaiki luka yang tak terlihat. Pikirkanlah. Kami akan menyisakan tempat duduk untukmu. Dengan itu, dia meninggalkan sebuah amplop di atas meja, undangan resmi ke seminar. Malam itu, saat Logan membacakan Rosie cerita pengantar tidur, dia menatapnya dengan mata ingin tahu. Ayah, mengapa kau tidak menceritakan kisahmu kepada orang lain? Kau menceritakan kepadaku setiap malam. Logan ragu-ragu, menyisir ikal dari dahinya. Karena itu bukan cerita yang mudah, Rosie. Beberapa hal sulit untuk dikatakan. Rosie, dengan caranya yang lembut dan polos, berbisik. Tetapi jika kau bisa menceritakannya kepadaku, kau bisa menceritakannya kepada mereka. Mungkin mereka juga membutuhkannya. Kata-katanya, begitu sederhana namun menusuk, tetap bersamanya lama setelah dia tertidur, menggenggam kaki Sierra seolah-olah itu adalah teman tidur yang lain. Hari seminar tiba dengan dingin dan cerah. Logan mendorong dirinya ke aula komunitas mengenakan pakaian terbaiknya, jaket biru laut bersih, kemeja yang disetrika, dan tanda pengenal militernya yang lama di lehernya. Sierra berlari di sampingnya, bulu hitam dan coklatnya disikat hingga bersinar sehat. Rosie duduk di barisan depan, ikal merah kastanyenya diikat dengan pita biru, mata hazelnya yang lebar bersinar dengan bangga. Aula itu dipenuhi dengan veteran dari segala usia. Beberapa masih muda, baru berusia 20-an, wajah mereka mengeras karena penempatan baru-baru ini. Yang lain lebih tua, dengan kulit yang lapuk dan tatapan yang jauh. Ruangan itu berbau samar kopi, lantai yang dipoles, dan sengatan logam antisipasi. Kolonel Blake membuka seminar dengan beberapa kata yang memperkenalkan Logan sebagai seorang prajurit yang berjuang untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Dia berjuang untuk cinta seorang anak, dan itulah pertempuran yang dapat dipahami oleh setiap hati. Ketika Logan berguling ke atas panggung, dia berhenti, memindai kerumunan. Mata abu-abunya berkedip ragu-ragu, tetapi senyum Rosie yang menyemangati menahannya. Sierra duduk di sisinya, tenang tetapi waspada, seolah merasakan beratnya momen itu. Logan memulai suaranya, mantap tetapi membawa beban tahun-tahun yang telah berlalu. Aku tidak di sini untuk berbicara tentang medali atau kemenangan, katanya. Aku di sini untuk berbicara tentang mereka yang tidak berhasil pulang dan mereka yang melakukannya, rusak, hilang, atau terlupakan. Aku kehilangan kakiku karena ledakan di Afghanistan, tetapi aku tidak kehilangan segalanya. Aku kembali kepada seorang putri yang memanggilku pahlawannya, bahkan pada hari-hari ketika aku merasa seperti apapun. Dia berhenti, melirik ke bawah ke Sierra, dan aku kembali dengan anjing ini, Sierra, yang menyelamatkanku dengan cara yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Dia melanjutkan untuk berbagi kisah-kisah tentang orang-orang yang pernah dia layani, dengan Bobby Finch, yang tertawa paling keras tetapi tidak pernah melihat matahari terbit lagi, dan prajurit Daniels, yang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menenangkan pasukan pada malam-malam terburuk. Aula menjadi sunyi, setiap napas selaras dengan kata-katanya. Dulu aku berpikir pertarunganku berakhir ketika aku meninggalkan medan perang. Lanjutnya, tetapi kenyataannya, pertempuran terberat terjadi di sini, di rumah-rumah yang tenang, di kamar-kamar yang kosong, di mana kau harus terus berjuang untuk orang-orang yang paling membutuhkanmu. Ketika dia selesai, aula itu begitu sunyi sehingga bahkan detak jam terasa keras. Kemudian, seolah-olah satu orang telah memicu sisanya, seluruh hadirin berdiri dan mulai bertepuk tangan. Itu tidak keras atau kacau, itu adalah gelombang rasa hormat, pengakuan yang luar biasa atas keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi rasa sakit dan tetap berdiri, bahkan jika berdiri berarti duduk di kursi roda. Logan merasakan ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya dan untuk sekali ini dia tidak melawannya. Dia mengangguk kecil, matanya lembab, dan menatap ke arah Rosie, yang bertepuk tangan lebih keras dari siapapun, senyumnya selebar langit. Pada hari-hari setelah seminar, hidup mulai mengambil ritme baru. Rosie mulai bersekolah di taman kanak-kanak di sekolah lokal,
pusat pembelajaran awal Maple Grove, sebuah bangunan ceria yang dicat dengan warna-warna pastel. Gurunya, Nona Sarah Collins, adalah seorang wanita yang baik hati dan ramping berusia awal 30-an dengan mata hazel yang hangat, rambut pirang madu pendek, dan senyum lembut yang membuat setiap anak merasa aman. Sarah memiliki cara berbicara dengan lembut tetapi dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga bahkan anak-anak yang paling kasar pun mendengarkan. Dia langsung terpesona oleh tekad Rosie yang tenang dan cara gadis kecil itu berbicara dengan bangga tentang ayahnya dan Sierra. Pada hari pertamanya, Rosie menggambar sebuah gambar yang dia persembahkan kepada Logan malam itu. 3 sosok di bawah langit yang cerah dan jernih. Ayah, aku, dan Sierra, jelasnya, menunjuk ke setiap karakter. Lihat, tidak, ibu, tapi lihat, ayah, hujan sudah berhenti. Logan menatap gambar krayon itu untuk waktu yang lama, kata-kata sederhana di bawahnya memotong lebih dalam daripada pidato yang bisa dia buat. Salju pertama bulan Desember menyelimuti Maple Ridge dalam keheningan perak yang sunyi. Itu adalah jenis hari musim dingin di mana bahkan angin tampak menahan napasnya dan dunia melambat menjadi bisikan damai. Logan Carter duduk di beranda rumah kayunya, rumah yang dulunya terasa begitu rusak tetapi sekarang berdiri dengan bangga. Dengan atap yang diperbaiki, cat segar, dan tawa lembut seorang gadis kecil yang bergema di dalam dindingnya. Dia mengenakan sweater biru tua sederhana, lengan bajunya digulung untuk memperlihatkan lengan bawah yang terukir dengan bekas luka perang dan kerja keras. Kursi rodanya berkilauan di bawah cahaya musim dingin yang lembut, hadiah dari kelompok veteran yang diam-diam menjadi bagian dari kehidupan barunya. Di sampingnya, Sierra berbaring terlentang, bulu hitam dan coklatnya yang tebal ditutupi dengan kepingan salju. Telinganya bergerak setiap kali Rosie tertawa. Rosie, yang mengenakan jaket puffer krem dan sarung tangan wol, berlari berputar-putar di sekitar manusia salju kecil yang telah dia buat di halaman depan. Ikal merah kastanyenya mengintip dari bawah topi rajutan dan mata hazelnya berkilauan dengan kenakalan. Dia kadang-kadang berlari menaiki tangga beranda untuk menunjukkan kepada Logan ranting kecil atau sepotong pita merah yang ingin dia tambahkan ke manusia saljunya. Setiap kali Logan menyeringai dan mengangguk, mata abu-abunya berkerut di sudut-sudutnya. Dari kejauhan, berdiri tepat di luar gerbang kayu tua, Megan Walters mengamati adegan itu dengan tenang. Dia telah kembali ke Maple Ridge beberapa hari sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apa yang telah dia tinggalkan. Mantel unta panjangnya yang elegan memeluk tubuhnya yang ramping dan rambut merah kastanyenya, diikat dengan rapi, berkilauan samar di bawah sinar matahari musim dingin. Wajahnya, yang biasanya tenang dan bangga, sekarang melunak dengan sesuatu yang tak terucapkan, penyesalan bercampur dengan kerinduan. Mata hijau Megan tertuju pada tawa Rosie, jenis tawa yang sudah lama tidak dia dengar. Megan tidak membuka gerbang, dia hanya berdiri di sana, tangannya yang bersarung tangan menggenggam kait logam tetapi tidak pernah menekannya. Logan memperhatikan kehadirannya. Instingnya yang tajam biasa dari bertahun-tahun mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Pandangannya beralih dari Rosie ke sosok di luar gerbang. Mata mereka bertemu untuk sesaat. Dia tidak melambai, tidak memanggil namanya. Sebaliknya, dia tetap diam, tangannya masih bertumpu di kepala Sierra, saat gembala Jerman mengangkat telinganya, mengamati Megan dengan rasa ingin tahu yang tenang tetapi tegas. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, Megan berbalik dari gerbang dan berjalan ke kotak surat. Dia menyelipkan surat yang terlipat rapi di dalam, jari-jarinya sedikit gemetar, dan kemudian dia melihat untuk terakhir kalinya ke rumah itu. Rosie telah berhenti bermain dan sekarang meringkuk di sisi Logan sementara ekor Sierra mengibas dengan malas dalam kepuasan. Bibir Megan melengkung menjadi senyum yang sangat tipis, senyum pahit manis yang membawa kesedihan dan kedamaian. Tanpa sepatah kata pun, dia berjalan menuruni jalan, sepatu botnya berderit di atas salju beku, sampai dia menghilang di sudut. Malam itu, setelah Rosie pergi tidur, Logan duduk di meja dapur dengan Sierra meringkuk di kakinya. Dia membuka kotak surat dan menemukan surat Megan. Tulisan tangannya tak salah lagi miliknya, elegan dan sedikit miring. Dia membuka halaman itu dengan hati-hati, seolah-olah itu bisa hancur di bawah beban waktu. Kau tidak perlu memaafkanku, bunyinya, tapi aku ingin Rosie tahu bahwa aku kembali dan bahwa aku berdiri untuk waktu yang lama di luar gerbang. Aku akan membawa kesalahanku selama sisa hidupku, tapi setidaknya dia harus tahu aku tidak pergi selamanya. Logan tidak mengatakan apapun. Dia melipat surat itu dengan lembut, meletakkannya di dalam kotak kayu yang sama yang berisi foto rekan seperjuangannya dan catatan pertama Megan, dan menutupnya. Tidak ada amarah di hatinya, hanya pemahaman yang tenang bahwa beberapa luka tidak perlu dibuka kembali.
Dia mendorong dirinya ke kamar Rosie dan berdiri diam di dekat tempat tidurnya mengawasinya bernapas dengan lembut dalam tidurnya. Tangannya bertumpu pada kaki Sierra. Seminggu kemudian, malam Natal tiba. Maple Ridge bersinar dengan lampu emas lembut, karangan bunga tergantung di setiap beranda dan aroma pinus dan kayu manis melayang di udara. Di dalam rumah mereka yang kecil tapi hangat, Logan dan Rosie duduk di dekat perapian. Logan menyerahkan Rosie sebuah kotak kecil yang dibungkus rapi. Mata Hazelnya berbinar saat dia merobek kertas itu dan menemukan shawl wol coklat pucat. Jahitannya sedikit tidak rata, tetapi hangat dan lembut. "Apakah ayah membuat ini?" tanyanya, suaranya dipenuhi dengan keheranan. Logan mengangguk, tersenyum tipis. 3 bulan malam yang tenang dan benang yang kusut. "Aku tidak menyerah, hanya untukmu." Rosie melilitkan syal itu di lehernya dan melingkarkan lengan kecilnya di leher Logan, memeluknya erat-erat. "Aku menyukainya. Aku akan menggambarmu besok, ayah, dengan kemejamu yang bagus, bukan yang berminyak yang kau kenakan saat memperbaiki sesuatu." Dia terkikik. Logan tertawa lembut, dadanya membengkak dengan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sierra menyodok kakinya dengan hidungnya, seolah mengingatkannya bahwa dia juga pantas mendapatkan pujian. Saat api berderak dan salju turun dengan tenang di luar, Logan menyadari bahwa keluarga bukanlah tentang siapa yang tinggal karena darah, tetapi siapa yang tinggal karena pilihan. Tawa Ross memenuhi rumah, bercampur dengan dengusan puas Sierra yang pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, angin di luar terasa tenang seolah kedamaian akhirnya menemukan mereka. Terkadang, keajaiban terbesar tidak datang dengan cahaya menyilaukan atau suara malaikat. Mereka datang dengan tenang, dalam wujud seorang ayah yang menolak menyerah, tawa seorang anak yang mencairkan musim dingin terkeras, dan seekor anjing setia yang berdiri seperti penjaga harapan. Kisah Logan mengingatkan kita bahwa Tuhan sering bekerja melalui tangan-tangan biasa, melalui ketekunan, melalui cinta, melalui keberanian untuk menghadapi hari lain, bahkan ketika hidup terasa sangat berat. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua menghadapi pertempuran, beberapa terlihat, beberapa tersembunyi. Namun, seperti Logan menemukan cahaya dalam senyum Ross dan kesetiaan Sierra yang tak tergoyahkan, kita juga dapat menemukan kehadiran Tuhan dalam momen-momen sederhana. Sebuah kata baik, uluran tangan, doa pelan yang diucapkan di malam hari. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pengingat tentang iman dan ketahanan. Tinggalkan komentar di bawah. Keajaiban apa yang telah kamu saksikan dalam hidupmu? Dan jika kamu percaya, seperti kami, bahwa rahmat Tuhan masih bekerja di dunia kita, ketik, "Pada Tuhan kami percaya," untuk berdiri bersama demi harapan. Jangan lupa berlangganan untuk kisah-kisah yang lebih mengharukan yang merayakan kehidupan, cinta, dan iman, dan semoga Tuhan memberkati dan melindungi setiap orang yang menonton saat ini.